Ya, selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Shalom, selamat pagi. Selamat Natal dan Tahun Baru buat Bapak Ibu yang kemarin berlibur bersama keluarga dan hari ini baru bisa beribadah. Selamat Natal dan Tahun Baru. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, baru mengawali awal tahun 2 minggu ini ya. Masih ada hari-hari ke depan yang masih panjang. Siap melewati tahun ini bersama Tuhan? Yes, amin. Siap beribadah? Amin. Boleh yuk bangkit berdiri, kasih toh sebanyak-banyaknya, kasih senyum yang terbaik. Katakan apa? Selamat tahun baru, mari kita beribadah. Wes mantap, sampai ke depan. Ya sama-sama mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan di hari-hari kemarin, dan kami percaya Tuhan tidak akan pernah berubah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, justru Tuhan akan selalu menyayangi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami anak-anak-Mu di tahun ini isunya banyak sekali yang gak enak Tuhan, tapi kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami dan Engkau selalu beserta dengan kami karena Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah sumber segalanya, dan biarlah pagi hari ini Tuhan lewat ibadah ini kami semua bisa fokus menikmati Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau mendapat kekuatan yang sempurna yang berasalnya dari Tuhan. Dan biarlah hanya Engkau yang menjadi pusat pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, amin. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Yuk lagi, sekali lagi kita katakan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau ya Tuhan. Mari katakan. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Lagi katakan. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Sorry, gitarnya boleh dinaikin dikit suaranya, Om Ferry. Oke, Bapak Ibu, mari sekali lagi kita mau nyanyi dari awal. Betul-betul dari hati kita mau katakan, Tuhan, hari ini, dimulai hari ini, untuk tahun ini aku mau lebih mengandalkan Engkau dalam segala situasi. Amin. Mari sekali lagi dari awal kita mau nikmati pujian ini. Kita mau katakan, hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi,
Tuhanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Ya Tuhan, Allah sumber kuatku. Amin. Allah sumber, Allah sumber kuatku dan bagianku. Lagi katakan, oh Allah sumber kuatku. Allah sumber Tuhan kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Tapi lagi katakan, Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku. Sekali lagi katakan, Allah sumber, ya Tuhan kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. 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 Sekali lagi, selamanya. Haleluya. Ya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Amin Tuhan. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Mari sambil angkat tangan katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Oh, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Lagi kita mau nyatakan, ya Tuhanku, menara yang teguh. Amin Tuhan. Kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam. Lagi dengan sukacita nyatakan, oh Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama. Dengan yakin katakan, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segalanya. Lagi katakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Oh,
sorak-sorai buat Tuhan kita yang hebat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mau datang lebih sungguh lewat penyembahan kami. Kami bersyukur, mau bersyukur Tuhan buat karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Oh Tuhan, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Dengan bangga katakan, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung ya Tuhan, karena semua yang baik dalam hidupku itu karya-Mu. Itulah karya. Amin. Ya Tuhan, terima kasih. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Ya Tuhan, tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Lagi katakan, dan ku ingin mengenal. Nah, ini kerinduan kami Tuhan. Amin. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Karena semua yang baik dalam hidupku. Ya, terus nikmati pujian ini. Itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru. Lagi katakan, karena semua yang baik dalam hidupku ya Tuhan, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan. Lagi dengan rasa syukur katakan, karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri
berdiri. Kita mau katakan, dan ku ingin mengenal ya Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal ya Tuhan. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada ya, terus katakan, dan ku ingin mengenal-Mu ya Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih Tuhan, amin. Ku ada untuk menjadi, sekali lagi katakan, dan ku ingin mengenal-Mu ya Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari kita mau buka suara untuk meninggikan nama Tuhan, bersyukur untuk segala karya yang diperbuat. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Engkau selalu membuat aku kagum akan karya-Mu. Terima kasih Engkau selalu membuat aku kagum akan kesetiaan-Mu. Oh Yesus, terima kasih. Ya, keluarkan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku sehat. Terima kasih aku bersuka cita. Terima kasih untuk damai-Mu Tuhan. Terima kasih buat segalanya. Haleluya. Ya terus, terima kasih Tuhan. Ya terus naikkan syukur-Mu. Haleluya. Ya kami menikmati pujian kami kepada Engkau. Kami menikmati Tuhan. Di dalam Engkau ada kekuatan, di dalam Engkau ada damai. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya terus katakan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Engkau memberikan kami kesembuhan Tuhan. Terima kasih untuk pekerjaan ini Tuhan. Terima kasih Engkau selalu setia sama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya terus nikmati. Terus bangun rasa sukamu atas penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum Engkau. Lagi jemaat Tuhan katakan, ku kagum ya Tuhan akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau.
Terima kasih Tuhan. Lewat pujian yang kami naikkan Tuhan, kami semakin mengerti dan percaya bahwa yang Engkau lakukan itu adalah baik untuk hidup kami. Dan kami akan selalu terkagum Tuhan akan karya-Mu. Dan sebentar Tuhan, kami akan belajar lewat firman-Mu. Biarlah firman yang sebentar kami dengar akan terus semakin membuat kami percaya bahwa Tuhan baik. Amin. Tuhan adalah sumber segalanya bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah boleh menyembah Tuhan dengan sangat leluasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selamat Natal, selamat tahun baru buat kita semua, jemaat Tuhan yang ada di Gloria ini. Belum terlambat kan? Saya ucapkan selamat Natal. Coba saudara kasih senyum kanan kiri. Yang buka masker diturunkan dulu sebentar maskernya. Jadi biar yang disenyum itu tahu kalau dia senyum. Puji Tuhan. Haleluya. Saya sangat bersyukur sekali kepada Tuhan. Saya lihat dari depan ini Bapak Ibu jemaat Tuhan semua penuh dengan sukacita. Haleluya. Tahun baru semuanya baru. Haleluya. Hati baru, berkat baru, kesehatan baru. Pokoknya semuanya yang baru saudara. Tapi kalau yang punya pasangan, tetap pasangannya itu tetap disyukuri. Yang belum punya pasangan disyukuri tahun ini dikasih pasangan. Amin. Haleluya. Dan saya juga sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan lewat Bapak Gembala dan para pelayan BOL boleh mempercayakan saya untuk membagikan berkat firman Tuhan di tahun yang baru ini. Terima kasih Bapak Gembala, para pelayan-pelayan, para BOL yang sudah mempercayakan saya untuk sama-sama kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Pagi hari ini saya tidak akan berbicara yang muluk-muluk saudara. Saya akan berbicara yang fakta yang sedang terjadi hari-hari ini. Yang di awal tahun ini, tahun yang kemarin kita banyak mendengar, bahkan banyak kita melihat di medsos kalau di tahun 2023 ini akan terjadi krisis energi, krisis ekonomi, pokoknya krisis segala-galanya saudara. Tetapi kita sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan kita tidak perlu khawatir. Amin. Karena kita punya Tuhan, punya Allah yang luar biasa, yang menjamin hidup saudara dan saya sejak kita menjadi orang yang percaya, sejak kita mengaku bahwa Yesus itu juru selamat dalam hidup kita. Kita yakin Tuhan berdaulat dalam hidup saudara dan saya. Dan kita percaya bahwa hidup kita ada dalam genggaman tangan Tuhan. Sekalipun dunia katakan gak mungkin tahun depan ini pasti akan terjadi begini-begini. Orang-orang yang di luar sana yang bukan seiman dengan kita pasti banyak mengalami kekhawatiran dan ketakutan. Tetapi saya percaya kita orang yang percaya yang sudah tahu, mengerti, melakukan kebenaran firman Tuhan. Bahkan pujian yang terakhir katakan tadi, kita menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Kalau kita menyanyikan pujian saudara, tadi saya menyanyikan, kita mengikuti pujian dari awal sampai kita mau masuk firman Tuhan, saya sangat diberkati saudara. Di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, dan kita mengaku hidup kita ini adalah orang yang percaya kepada Yesus, dan mengaku bahwa kita ini dipanggil oleh Tuhan. Nah kita dipanggil oleh Tuhan dan kita katakan kita masuk gak dalam pilihan Tuhan saudara. Kita mengaku kita menjadi penyembah-penyembah Tuhan, tetapi kadangkala dalam berjalannya waktu dalam hidup saya dan saudara, kekhawatiran itu kadang-kadang datang menghimpit dalam hidup saya dan saudara, apalagi para ibu-ibu rumah tangga saudara. Pasti banyak kekhawatiran itu akan datang dalam kehidupan kita.
Sebagai orang tua yang masih punya anak yang masih kecil-kecil mungkin, yang masih dalam pendidikan sekolah, mungkin berpikiran kekhawatiran itu mungkin tuh nanti gimana anak saya nanti sekolah biayanya nanti gimana kalau dunia orang katakan dunia tahun 2023 ini akan terjadi krisis dan sebagainya. Kita tidak usah khawatir saudara. Dan malam pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil di dalam Filipi pasal yang keempat. Firman Tuhan ini sudah seringkali kita baca dan pelajari dan kita sudah seringkali dengar dari beberapa hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan ini. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6 saudara. Filipi pasal 4 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8 saudara, ayat ke-9. Di situ kita akan baca bersama-sama saudara mulai ayat yang kedua. Bergantian saudara, saya akan baca ayat yang kedua dan seterusnya kita bergantian. Ayat yang kedua, Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu sama-sama. Ayat yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Yang akan saya garis bawahi di sini di dalam ayat yang ke-6 dikatakan di sana, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan, pagi hari ini kita sudah baca firman Tuhan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-6 di sana katakan janganlah hendaknya kamu khawatir. Manusia, kita masih hidup di dunia saudara. Bohong kalau kita katakan kita tidak pernah khawatir. Benar tidak? Pasti kita pernah berkhawatir. Mungkin pagi hari ini pun juga ada yang sedang dalam kekhawatiran. Entah itu saudara sedang khawatir masalah pekerjaan saudara, saudara sedang khawatir masalah rumah tangga saudara, khawatir mungkin kesehatan saudara yang mungkin divonis dokter usia sudah tidak sampai berapa tahun, atau anak-anak saudara, saudara sedang khawatirkan. Itu pasti ada saudara. Kalau kita katakan, oh saya tidak pernah khawatir karena saya punya Tuhan, bohong saudara. Tetapi firman Tuhan katakan pagi hari ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Pergumulan saya dan saudara di tahun 2022, kekhawatiran kita di tahun 2022 sudah lewat. Mungkin Tuhan belum jawab pergumulan saya dan saudara di tahun 2022. Dan menjadi PR saudara dan saya di tahun 2023 ini. Kita mau lagi melekat kepada Tuhan. Sehingga kekhawatiran itu tidak sampai menguasai hidup saya dan saudara. Amin. Nah kalau mau dipikir secara manusia saudara, siapa yang tidak khawatir? Pasti ada kekhawatiran sebagai manusia. Kita masih hidup di dunia saudara, kita masih bisa merasakan makan ini saudara. Dan kita masih bisa melihat orang-orang di sekitar kita banyak yang tidak bisa menikmati apa yang kita bisa nikmati.
Dan kita syukuri apa yang kita bisa nikmati saat pagi hari ini, saudara. Kalau kita bertemu dengan orang-orang yang ada di kolong jembatan sana, saudara, kita masih beruntung. Kalau kita melihat kehidupan mereka di luar sana, saudara, kita bandingkan kehidupan mereka dengan kita, kok bisa ya kita bisa ada sampai saat ini. Kita bisa menikmati sekalipun mungkin kita bisa hanya hari ini mungkin kita bisa hanya makan, orang Jawa bilang makan tempe dan tahu dikasih kecap. Tetapi hati kita ada ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan punya kendali, Tuhan pegang kendali hidup saudara dan saya. Jangan khawatir, firman Tuhan katakan jangan khawatir saudara. Dan saudara, saya mau bersaksi saudara. Di tahun 2022 terakhir tahun kemarin saudara, di tanggal 31 selesai kami doa bersama anak-anak kaum muda, selesai kami doa saudara, saya masuk duluan, anak-anak muda itu sampai pagi saudara. Di situ saya masuk saudara, masuk di kamar itu mau tidur enggak bisa tidur saudara. Saya juga enggak tahu kenapa hal-hal yang enggak perlu saya khawatirkan muncul saudara di dalam diri saya. Muncul, saya katakan Tuhan, apa saya bisa untuk di tahun 2023 ini? Apa saya bisa melanjutkan di tahun 2023 ini? Bahkan saya enggak pernah tahu usia saya di dunia ini sampai kapan, saya enggak pernah tahu, itu menjadi rahasia Tuhan. Karena melihat sekeliling saudara rasanya membuat hidup ini enggak ada semangat saudara. Sampai muncul di dalam diri saya ini, ya udahlah Tuhan, kalau memang saya sudah maunya sampai di sini ya udah. Saya katakan begitu sama Tuhan. Tetapi tahu-tahu muncul pujian yang mengatakan di refnya itu, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Saya diberkati sekali saudara. Ternyata Tuhan itu mengasihi kita saudara. Tuhan itu mengasihi saya saudara. Sekalipun banyak hal-hal yang harusnya membuat saya khawatir dan takut saudara. Tetapi akhirnya saya memutuskan saya jangan sampai kekhawatiran itu menguasai diri saya. Jangan sampai kekhawatiran itu menguasai hati saya, pikiran saya, sehingga saya tidak bisa melakukan hal-hal yang baik saudara. Orang kalau dia dikuasai kekhawatiran saudara, pasti tidak akan ada hal-hal yang baik akan dia hasilkan dalam hidupnya. Benar enggak saudara? Pasti pikirannya khawatir selalu saudara. Waktu saya hamil anak keempat saudara, 7 bulan, 8 bulan saya, maaf bicara saya pendarahan. Saya datang ke dokter saudara, ini pengalaman pribadi saya dengan Tuhan. Saya datang ke dokter kandungan, dia katakan saya divonis harus operasi. Karena pendarahan terus saudara. Nah pas waktunya, sudah waktunya mau melahirkan saudara, saya sudah enggak memikirkan itu lagi saudara. Pada waktu saya pulang dari dokter, pikiran saya itu rasa muncul hal-hal, nanti kalau sampai operasi biayanya nanti gimana, kalau sampai operasi nanti gimana dan sebagainya saudara. Dalam perjalanan itu saudara, khawatir itu yang muncul saudara. Tetapi ketika berjalannya waktu saudara, pas waktunya mau melahirkan saudara, tahu-tahu ketubannya itu pecah saudara. Ketuban pecah, enggak ke dokter saudara, akhirnya datang ke bidan dan di pikiran saya sudah tidak ada lagi kata-kata dokter yang vonis sama operasi saudara. Dan akhirnya pada saat itu anak saya lahir dengan normal. Dan saya bersyukur, kadang-kadang orang katakan hal-hal sepele, hal kecil seperti itu mungkin enggak akan menjadi kesaksian yang luar biasa, tetap bagi saya itu adalah pertolongan Tuhan yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Nah dalam hidup kita saudara, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita yang ada pagi hari ini, saya percaya kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Amin. Kita semua punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Perjalanan hidup kita sejak kita mengenal Tuhan, kita melayani Tuhan sampai saat ini, itu semua hanya karena pemeliharaan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan Dia tidak pernah membiarkan kita sedetik pun saudara. Nafas hidup kita bisa nikmati pagi hari ini semua hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini sangat jelas saudara. Dan dikatakan musuh terbesar sebenarnya dalam hidup saya dan saudara itu adalah bukan persoalan dan masalah.
Tetapi musuh terbesar dalam hidup saya dan saudara itu adalah kekhawatiran kita sendiri. Khawatir, akhirnya takut. Khawatir itu muncul menguasai pikiran hati kita, akhirnya rasa takut, saudara. Mulai muncul, saudara. Akhirnya lama-lama stres. Akhirnya lama-lama mati, saudara, karena stres, saudara. Bagaimana cara untuk kita menaklukkan kekhawatiran itu, saudara? Itu pertama, berdoa, kita jadikan gaya hidup. Amin. Menaklukkan rasa khawatir itu yaitu pertama kita menjadikan doa itu sebagai gaya hidup saya dan saudara di dalam kita mengiring akan Tuhan. Amin. Di ayat yang ke-6 bagian B itu, saudara, di sana dikatakan bahwa tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Apa yang menjadi keinginan kita, saudara? Apa yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini? Mungkin hidup kita ini, mungkin hari-hari ini yang sedang terbelenggu dengan sakit penyakit, mungkin pergumulan kita, saudara. Nyatakan kepada Tuhan, Tuhan saya mau sembuh. Tuhan saya pingin hidup saya dipulihkan. Di tahun 2022 banyak persoalan masalah, banyak sakit penyakit yang dialami, tapi tahun ini firman Tuhan katakan nyatakan kepada Tuhan dalam doa apa yang menjadi keinginan kita, pergumulan kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Doa menjadi gaya hidup saya dan saudara di dalam kita mengiring akan Tuhan. Jangan waktu kita kepepet, waktu kita sudah kebentuk, saudara, terbentuk tembok, baru kita mau cari Tuhan. Jangan, saudara. Pada waktu kita diberkati, kita dilimpahkan berkat luar biasa, lupa sama Tuhan. Tetapi pada waktu kita dalam keadaan tidak punya apa-apa, pada waktu kita dalam kondisi tertekan, kita nangis-nangis, meraung-raung, hancur hati mencari Tuhan. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini katakan, doa kita jadikan gaya hidup kita sebagai orang percaya di dalam Tuhan. Amin. Dan di berikutnya yang bagian kedua dikatakan bagaimana kita menaklukkan rasa khawatir itu dalam hidup kita. Itu bagian yang kedua dikatakan kita harus hidup berdamai dengan semua orang. Amin. Hidup berdamai dengan semua orang. Nah, Bapak Ibu, tahun ini di gereja kami di Banyuwangi, temanya itu, saudara, semakin mengasihi Tuhan. Dan waktu itu saya dapat ayat ini, saudara, di pertengahan tahun, saudara. Ayat ini akhirnya menguji saya. Awal memasuki tahun baru, ayat ini akhirnya datang menguji pribadi saya sebagai gembala, saudara. Rasanya saya sampai ngomong sama suami, "Pih, kok rasanya kok ya gak kuat ya?" Itu mulai diuji di kamu terlebih dahulu sebagai gembala. Bukan orang luar, saudara, bukan tetangga atau bukan siapa, saudara. Pertama-tama yang akan menguji kita itu, ayat firman Tuhan akan menguji kita itu orang-orang terdekat kita. Benar, saudara. Saya diuji dengan itu, saudara. Apakah saya itu masih mampu untuk tetap mengasihi orang yang bikin saya sakit hati, orang yang bikin saya jengkel, orang yang membuat saya kehilangan sukacita, saudara. Tapi akhirnya saya memutuskan, saya tidak mau, saudara, sukacita saya ini hilang hanya karena persoalan-persoalan yang sepele, saudara. Tetangga saya orangnya agak aneh-aneh, saudara, tetangga gereja sana, saudara. Ada aja masalah yang dia cari-cari. Kalau saya pulang, saudara, mesti dicari, saudara. Makanya saya tidak pernah keluar dari rumah. Saya kalau pulang, saudara, tahu-tahu, loh, kapan datangnya? Kok sudah pulang, sudah balik lagi ke Bekasi, saudara. Tidak pernah saya muncul, saudara, karena kalau saya muncul, saudara, pasti protes ini, yang inilah gerejanya kurang, inilah gerejanya airnya ini jatuh ke dekat rumahnya, saudara. Daripada saya nanti berdosa, mendingan saya menghindar, saudara. Tapi saya tetap mengasihi dia, saudara. Hal-hal seperti ini kadang-kadang membuat kita ini rasanya ya jengkel, saudara. Rasanya kok gimana ya? Kita menjadi anak Tuhan, saudara, ada banyak hal yang membuat kita khawatir dan sebagainya. Ya seperti ini, saudara.
Ujian-ujian itu datang dari lingkungan keluarga kita, dari tetangga-tetangga terdekat kita, orang-orang terdekat kita, orang-orang satu tubuh di dalam Kristus itu akan menguji kita saudara satu dengan yang lain. Tetapi mari kita mau tetap fokus kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan segala sesuatunya kita kerjakan bersama-sama di dalam Tuhan. Amin. Karena ketika kita bersatu di dalam Tuhan, maka hal-hal yang negatif itu tidak akan pernah muncul di dalam kita mengiring Tuhan. Dan berikutnya saudara dikatakan saudara bahwa kita harus bisa berdamai dengan semua orang. Di ayat yang kedua tadi kita sudah baca di sana, dan ayat ketiga, Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Paulus mau mereka selesaikan konflik. Ada konflik ternyata di dalam mereka sebagai pelayan-pelayan saudara. Konflik ini ternyata sudah dari dulu saudara. Sudah dari zaman dulu ada saudara, dalam firman Tuhan itu sudah ada saudara. Dan itu pun terjadi di tengah-tengah pelayan-pelayan Tuhan hari-hari ini, tengah-tengah anak-anak Tuhan itu terjadi saudara. Tetapi jangan sampai kita biarkan itu akan merusak hubungan kita satu dengan yang lain dan hubungan kita dengan Tuhan. Karena iblis itu pintar saudara. Dia itu mencari celah. Ketika saya dan saudara itu ada khawatir, sekecil pun kekhawatiran itu ada dalam hidup kita, nah di situ di iblis sudah mulai cari celah. Ya kesempatan ini saudara. Dia cari celah saudara. Nah ketika kita buka celah untuk iblis, kita buka celah kekhawatiran kita itu masuk dalam hidup kita, menguasai hidup kita. Nah itulah mulai muncul ketakutan, mulai muncul kekhawatiran, mulai muncul stres, akhirnya lama-lamanya modar saudara. Katanya orang Jawa begitu saudara. Tapi kita tidak mau seperti itu. Karena kita punya Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa. Dan yang bagian yang ketiga dikatakan di sana, untuk kita bisa menguasai kekhawatiran itu saudara, kita harus menjadi orang yang tulus. Amin. Menjadi orang yang tulus dalam segala hal. Kita mau kerjakan segala sesuatu itu kerjakan aja dengan tulus saudara. Perkara orang mau menerimanya dengan punya hal-hal yang tidak baik, ya kerjakan aja dengan tulus saudara. Jemaat kami ada satu ibu, dia katakan begini, Bu Gem, saya itu sudah baik sama mertua saya sudah kirim WA selamat Natal sama tahun baru, tapi nggak dibalas. Padahal sudah dibaca WA-nya tapi nggak dibalas. Saya katakan sudahlah, nggak usah diharap dia mau balas. Yang penting ibu lakukan itu dengan tulus. Dia katakan amin. Kita kerjakan segala sesuatunya dengan tulus saudara. Tuhan percayakan kita di tempat ini menjadi jemaat di tempat ini. Apapun yang Tuhan percayakan mari kita kerjakan dengan tulus di hadapan Tuhan. Amin. Kita tidak butuh penilaian manusia. Kita hanya Tuhan yang menilai saudara dan saya. Kita kerjakan semuanya dengan ketika kita kerjakan itu dengan tidak tulus, maka hasilnya pun tidak akan baik saudara. Keluarga kita, dalam rumah tangga kita, pekerjaan kita, apapun yang dipercayakan kepada kita saudara, kalau kita mau kerjakan semuanya itu dengan tulus, maka hasilnya akan menghasilkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif di dalam hidup saya dan saudara. Sukacita lahir dan batin tidak tergantung lingkungan saudara. Sukacita itu tetap ada dalam hidup kita. Amin. Sekalipun di lingkungan kita mungkin bermasalah, tetapi kita tetap penuh dengan sukacita karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yang punya Tuhan yang menjamin hidup saya dan saudara. Yang terakhir saudara dikatakan di dalam bagian keempat, agar supaya untuk mengatasi kekhawatiran kita itu saudara, kita harus terus membangun pikiran positif setiap hari. Membangun pikiran positif setiap hari agar supaya pikiran-pikiran negatif itu jangan sampai muncul di dalam pikiran saya dan saudara. Filipi 4 ayat 7 yang sampai 8 dikatakan di sana, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci,
Semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Semua yang baik-baik, yang baik-baik aja saudara, yang kita pikirkan, maka akan menghasilkan energi yang positif saudara, terhadap kita sendiri maupun terhadap orang-orang lingkungan kita saudara. Amin. Dan saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hati dan pikiran kita jangan sampai kita isi dengan hal-hal yang negatif. Hati dan pikiran kita, mari kita mau membangun hidup kita ini, hidup yang positif di hadapan Tuhan, maka kekhawatiran itu tidak akan menguasai hidup saya dan saudara. Dan di tahun 2023 ini, sekalipun dunia mengatakan 2023 ini akan terjadi banyak hal dan dunia semakin tidak baik, tetapi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di Gloria ini semakin luar biasa di dalam Tuhan, semakin menjadi pemenang di dalam Tuhan dan melewati tahun ini bersama dengan Tuhan, karena Tuhan memegang hidup saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Saya rindu kita nyanyikan pujian lama. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Nah, hidup kita saudara, kita mau terus berserah kepada Tuhan dan kita mau terus menyerahkan bahwa hidup kita ini adalah kendalinya Tuhan. Karena Yesus lebih besar dari setiap persoalan kita, dari setiap pergumulan kita yang kita hadapi hari-hari ini. Haleluya. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam segala perkara Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segala. Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segala. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segala. Haleluya. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya.
Yesus lebih besar. Sekali lagi kita katakan dengan bahwa Yesus lebih besar dari setiap persoalan kita. Haleluya, haleluya. Amin. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Amin, haleluya. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Ini pengakuan kami di hadapan Tuhan pagi hari ini. Engkau lebih besar dari kekhawatiran dalam hidup kami. Engkau lebih besar dari persoalan di hidup kami, Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Singer saja menyanyikan pujian ini. Yesus Mari lebih jemaat Tuhan, besar dari renungkan kehidupan kita selama ini. Apa kekhawatiran itukah yang menguasai hidup kita? Tahun yang baru ini, kita minta tuntunan Tuhan untuk terus menguasai hidup saya dan saudara. Kekuatan Allah akan terus nyata dalam hidup kita. Kita terus berserah penuh kepada Tuhan. Haleluya, Yesus. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Yesus. Dia tak tinggalkanku. Nanti dengan hormat Pak Beni maju ke depan untuk mendoa. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Kebenaran yang sudah kita dengar hari ini menjadi kekuatan bagi setiap kita untuk memasuki tahun yang baru ini. Kita sudah dibekali dengan kebenaran yang menguatkan kita. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, jangan pernah khawatir tentang apapun juga. Tapi panjatkan semua itu di dalam doa dan ucapan syukur. Dan itu akan menjadi kekuatan bagi kita. Kalau kita nggak bisa berkata-kata lebih banyak, bersyukur dan berdoa saja. Kalau saudara diberkati dengan kebenaran, saudara dikuatkan dengan kebenaran. Bahkan kebenaran ini sedang menjawab setiap kebutuhan yang sedang Bapak Ibu gumuli. Boleh angkat kedua tanganmu. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Terima kasih. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Bapak Ibu, katakan ini pujian ini dengan iman. Yesus lebih besar. Dia lebih besar. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Amin. Dia tak tinggalkanku seorang diri.
Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Katakan masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar. Oh ya, mengalir. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya. Oh, Yesus lebih besar dari segalanya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Bangkitkan imanmu. Bangkitkan rohmu. Haleluya. Engkau lebih besar Tuhan, karena Engkau yang terbesar. Haleluya. Haleluya. Engkau berkuasa atas hidupku. Engkau beri pengharapan. Engkau beri ketenangan. Oh Tuhan, terimalah pujian kami. Engkau yang terbesar, Mengalir. Engkau yang Kalau ingin terbesar. terus menyembah Tuhan, mengalir. Haleluya. Kita mau meluaskan nama Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita mau bangkitkan itu. Haleluya. Haleluya. Terus Terima mengalir. kasih Tuhan. Terus Engkau mengalir. yang terbesar. Bekerja, mengalir. Bangkitkan roh. Haleluya. Sembah dia, sembah. Sembah. Haleluya. Mengalir. Mengalir, mengalir ya. Terima kasih. Mengalir, mengalir, mengalir. Engkau yang terbesar. Engkau yang terbesar. Engkau yang terbesar. Amin. Kuduslah namamu Tuhan.
jemaat saja menaikkan pujian diri jemaat. Glory, glory. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Ya, Amin. Oh. terima kasih. Ya, amin. Haleluya, puji. Katakan sekali lagi, katakan glory. Glory, glory. Haleluya. Terima kasih. Glory, glory. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Glory, glory, haleluya, haleluya, pujinya, Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan, meneguhkan, mengingatkan, menasehati setiap kami. Supaya kami tetap percaya dalam situasi kondisi apapun. Kami tetap berharap dalam keadaan apapun. Kami tetap percaya dari apa yang sedang orang katakan. Kebenaran-Mu, firman-Mu menjadi pegangan bagi kami. Kau berkati Ibu Gembala Jeti dengan kasih karunia dan pengurapan yang dari Roh Kudus-Mu turun dalam hidupnya. Akan terus dia memberi kekuatan, memberkati dalam pelayanannya, memberkati dalam keluarganya. Bahkan Engkau juga sanggup untuk membawa dia ke tempat-tempat yang belum dia pernah injak. Untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Beri sehat, beri kuat senantiasa. Supaya lewat hidup dan pribadi dan pelayanannya, nama Tuhan yang dimuliakan. Bahkan setiap kami yang sudah mendengarkan, kami percaya kami diberkati. Kami percaya kami dikuatkan. Kami percaya iman kami dibangkitkan. Kami percaya dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan akan terus meneguhkan setiap langkah iman kami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengembalikan setiap pujian, hormat dan syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan. Ya, haleluya. Mari sama-sama kita mau mempersiapkan persembahan sambil sedikit saya memberikan pengumuman bahwa minggu depan sama-sama kita akan ibadah kembali di tempat ini jam 9 pagi. Lalu di hari Sabtunya tanggal 14 besok, anak Gloria Kids akhirnya kita bisa sama-sama merayakan Natal kembali di tempat ini. Jadi mari adik-adik hari Sabtu jam 3 sore, bener ya, jam 3 sore sama-sama kita mau merayakan Natal di tempat ini. Dan bagi orang tua yang bisa mendampingi, wah diharapkan sekali sama-sama kita mau support kegiatan anak kita.
Oke, mari sama-sama kita mau tundukkan kepala. Oh iya, satu lagi persembahannya ada untuk ekstra kolektan juga untuk fasilitas gereja, dan untuk Bapak Ibu yang belum mengambil ayat mas nanti akan ditaruh di tengah. Jadi selesai persembahan bisa langsung maju ke depan untuk mengambil. Mari kita mau berdoa. Puji Tuhan, mari kita mau angkat persembahan kita mau naikkan syukur. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, kami merasakan kemurahan kasih-Mu yang berlimpah-limpah dalam setiap hidup kami. Kami mau memberikan juga persembahan berupa mata uang, biar kiranya persembahan kami Tuhan dapat menyenangkan hati Tuhan, bahkan dapat dimaksimalkan dalam pelayanan di tempat ini. Terpujilah Tuhan yang sudah memberkati kami dengan luar biasa. Dan kami mau memberikan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari Bapak Ibu yang mau mengambil silakan langsung maju ke depan. Boleh yang sudah bangkit berdiri. Milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Oh, 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 oh. Tak ku andalkan kekuatanku, yeah. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya.
Tuhan, kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya, selamanya, selamanya. Kami tidak putus-putusnya Bapa mengangkat hati kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Di mana pada hari ini minggu kedua di Januari 2023 Tuhan telah membawa kami dengan penuh sukacita menyeberang dari tahun 2022 Bapa. Semua itu kami tahu hanyalah karena kasih-Mu semata. Dan kami yakin Tuhan bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami, tetapi Tuhan akan terus beserta dengan kami. Oleh sebab itu Bapa, tarik hati kami untuk tetap yakin dan percaya hanya kepadamu ya Tuhan. Sekalipun Tuhan di tahun 2023 ini dengan isu-isu yang kami dengar bahwa akan banyak Tuhan segala macam krisis yang akan kami hadapi, tetapi kami yakin percaya bahwa kebenaran firman-Mu sudah mengajar kami Tuhan pada hari ini, supaya kami tidak terlena oleh kekhawatiran, tetapi kami akan percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai kami, sehingga kami akan terus menjadi kuat dan perkasa, dan tidak pernah akan menjadi takut Bapa dalam menjalani kehidupan ini, karena kami tahu hanya Tuhanlah yang menjadi tumpuan harapan kami. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang sudah menguatkan kami Bapa. Biarlah Tuhan Kau materaikan itu dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap hati kami, supaya kami tetap Tuhan percaya, dan kami tetap akan menjadi kuat dan tidak pernah akan menjadi takut dan kecut. Tetapi kami terus Tuhan akan berdiri dengan perkasa di hadapan Tuhan, karena Tuhan yang akan menyertai dan terus menuntun dan juga memegang tangan kanan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada kesempatan ini juga Tuhan kami berdoa dan memohon kepadamu, saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini, kami serahkan mereka dalam lindungan kasih kemurahan-Mu. Pakai mereka terus Bapa menjadi saksi dimanapun mereka berada. Dan juga Tuhan, Engkau terus Tuhan memberikan kesetiaan kepada mereka, tetap makin setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, Tuhan, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tetapi Engkau lebih mengetahui dan mengenal Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan kepadamu, biarlah Engkau tumpangkan tangan-Mu kepada mereka, supaya mereka semua Tuhan boleh menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang dalam keadaan lemah, Engkau berikan kekuatan. Mereka yang menghadapi pergumulan, berikan kemenangan. Semuanya akan kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, dan kami mohon Tuhan, setiap sidang jemaat-Mu biarlah Engkau lawati Bapa. Tidak ada satu orang pun yang terlewatkan. Biarlah Engkau ada dalam setiap rumah tangga kami Bapa, supaya setiap rumah tangga kami tetap boleh merasakan sukacita daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan juga Tuhan kami memohon kepadamu untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Engkau Tuhan yang akan menuntun Tuhan pemimpin-pemimpin kami, supaya mereka Tuhan boleh melaksanakan tugas mereka Bapa dengan takut akan Tuhan, baik di bidang eksekutif, di legislatif maupun yudikatif, supaya mereka semua Tuhan boleh takut akan Tuhan, sehingga Tuhan negara ini akan mendapat pemulihan daripada Tuhan. Dan juga Tuhan pemimpin kami di kota dan Kabupaten Bekasi di mana kami tinggal, Tuhan kami serahkan Tuhan dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau tuntun dan Engkau terus Tuhan mengajak supaya hati mereka tetap takut akan Tuhan.
untuk memimpin negeri ini Bapa. Terima kasih Bapa, semuanya kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Dan ampunilah kami Tuhan atas segala salah dosa, kekurangan dan kelemahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau terus Tuhan menarik hati kami semua, supaya kami tidak ada satu orang pun yang Tuhan tidak merasakan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan sekarang kekasih-kekasihku, marilah tadahkanlah tangan-Mu dan arahkanlah pandangan-Mu, karena Dia Allah kita lah yang penuh kasih dan penuh kemuliaan itu, kan menghadapkan wajahnya, kan memberkati setiap pribadi, kan memberkati setiap rumah tangga, kan memberkati setiap usaha dan pekerjaan kita, kan memberkati pendidikan anak-anak kita. Dan marilah kita pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya persekutuan Allah Roh Kudus akan menuntun keluar masuk kita dari saat ini, Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali kelak. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih.